Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Kevin, bagaimana kabarnya? Waktu berjalan. Ya memang waktu itu selalu berjalan dan tidak bisa kembali. Tetapi pujian terakhir yang kita sama-sama nyanyikan terkait dengan kasih. Ya, kasih ini harus direspon. Kalau kasih tanpa kita respon, kita tidak pernah dapat merasakan kasih. Ya, apalagi kasih Yesus. Kasih Yesus yang tidak pernah kita lihat. Kasih Yesus, kasih Allah yang tidak pernah kita lihat. Tetapi itu selalu ada. Dari sebab itu kita harus menyadari, karena kasihnya pula kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Semua bisa ada karena kasih-Nya. Puji syukur kepada Tuhan. Pada petang hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu krisis rohani. Ya, memang di akhir zaman ini, saat-saat atau masa sekarang ini sedang terjadi satu bentuk krisis. Krisis pekerjaan, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis moral. Banyak yang sedang melanda dan sedang terjadi di sekitar kita di mana kita berada. Tetapi pada kesempatan petang hari ini kita akan merenungkan satu peringatan. Ada satu krisis rohani yang sangat perlu kita perhatikan. Jika kita mengalami satu krisis rohani, kelemahan rohani, bahkan menuju kepada satu titik kematian rohani, betapa beratnya hidup ini. Ya, hidup ini memang berat. Tekanan itu begitu berat. Tekanan menekan pikiran kita. Sehingga dengan lemahnya pikiran kita, lelahnya hati kita, tubuh kita menjadi tergerogoti. Tubuh kita pun menjadi lemah. Bagaimana kita menghadapi tekanan yang begitu besar? Jangan sampai kita mengalami krisis kerohanian kita. Di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita harus ada penopang. Yaitu perkara yang bersifat rohani. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan di dalam kasih-Nya memperingatkan gerejanya di akhir zaman ini. Ya, karena Tuhan itu sang kepala gereja. Perhatian Tuhan atas gerejanya. Saya tuliskan sana, perhatian Tuhan atas gerejanya. Ya, termasuk pribadi-pribadi umat tebusannya. Itu dalam perhatian Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-1 dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini menunjukkan bahwa ada perhatian daripada Tuhan atas jemaatnya, atas umat pilihannya. Yaitu komunitas jemaat yang namanya jemaat Sardis. Ya, begitu besar perhatian Tuhan, begitu besar kasih-Nya, dan oleh dorongan kasih-Nya pula dia memberikan nasihat. Ya, orang kalau menerima nasihat itu bukan sembarangan. Orang yang memberi nasihat itu berisiko loh. Resikonya apa? Ya, kalau nasihat kita diterima, dia bisa baik dengan kita. Tetapi coba seandainya kita memberi nasihat tapi nasihatnya ditolak. Apa yang terjadi? Akan terjadi keretakan hubungan. Banyak sekali orang tua dengan anak tidak lagi harmonis. Karena orang tua terlalu banyak memberi nasihat. Sehingga anak berpikir terlalu cerewet, ini si papi, si mami gitu kan ya. Itu kita memahami hal ini. Tetapi kembali Bapak Saudara terkasih, ketika kita melihat ini, kita mau mengarahkan perhatian kita bahwa Tuhan di akhir zaman ini tetap memperhatikan gerejanya. Tetap memperhatikan umat pilihannya. Sehingga dia katakan, aku tahu pekerjaanmu.
Aku meneliti pekerjaanmu. Apa yang dia katakan? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bergerak, beraktivitas. Tetapi sesungguhnya pergerakan aktivitas itu adalah sesuatu yang kosong. Sesuatu yang semu, terlebih terkait di dalam hal ibadah. Ya, ibadah menjadi satu rutinitas. Ibadah berjalan seperti halnya biasa-biasa saja. Tidak lagi ibadah yang penuh dengan gelora semangat yang lahir daripada Roh Allah. Tadi kita nyanyi ya, kasih Yesus begitu besar. Anugerahnya begitu besar. Kebaikannya dinyatakan dalam bentuk kasihnya. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi ada peringatan Tuhan kepada jemaat atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam komunitas jemaat. Jemaat yang seluruh aktivitasnya dilakukan dalam kematian rohani atau ketiduran rohani. Saya tuliskan di sana ya. Jemaat yang seluruh aktivitasnya dilakukan dalam kematian rohani atau ketiduran rohani. Wah, ini apa ini? Ada nggak kira-kira di akhir zaman ada jemaat yang sedang model demikian ini? Kira-kira ada nggak? Ini menjadi satu perenungan. Ini menjadi satu peringatan. Saya tuliskan di sana juga ada peringatan dari Tuhan Sang Kepala Gereja. Kalau saya ini belum dikoreksi, mestinya bukan peringatan dari Tuhan kepada Sang Kepada Gereja. Mestinya D-nya diganti sama L ya. Itu ada kesalahan ketik saya. Ya, ada peringatan dari Tuhan Sang Kepala Gereja, Sang Pemimpin Jemaat. Puji syukur kepada Tuhan. Dimanapun kita berjemaat, kita harus memahami adakah jemaat ini di dalam naungan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita masuk di dalam komunitas berjemaat yang salah. Ya, ini satu hal peringatan yang serius kita lakukan. Jangan sampai kemasannya berbentuk ibadah, tetapi rohnya bukan lagi roh Allah yang dipuji. Bukan lagi roh Allah yang disembah. Kita tahu betapa di akhir zaman ini banyak sekali gereja satu dengan gereja lain saling bersaing, saling berlomba. Ya, itu banyak terjadi. Persaingan itu terjadi kenapa? Ya, karena ada keinginan untuk memperebutkan sesuatu yang lebih. Tetapi kita mau kembali mengingat kasih Allah menaungi jemaatnya. Kasih Allah menjadi kepala bagi gerejanya. Dimanapun kita beribadah, di tempat yang terpelosok dan terpencil sekalipun, biar hati kita senantiasa menyala dan mengundang hadiratnya. Amin. Itu bentuk ibadah yang hidup. Betul. Sekarang banyak sekali orang merasa ibadah tetapi tidak menikmati kuasa ibadah. Apa nasihat daripada perhatiannya ini? Wahyu 3 ayatnya yang ke-6. Dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Yang dikatakan Roh. Wah, ini ya satu tingkat yang perlu kita pertajam pendengaran kita. Jangan sampai kita terlalu bising mendengar berita-berita hingar-bingar yang dunia suarakan. Coba kalau kita dengar YouTube, dengar segala media sosial, terlalu bising. Sehingga kerap kali kita tidak ada kepekaan lagi mendengar suara Roh, mendengar suara Tuhan. Namun jika kita masih ada hati yang punya kerinduan untuk mencari hadiratnya, masih ada pendengaran kita mengarah kepada tuntunan Roh Kudus, jangan pernah kita keraskan hati. Amin.
Kita perlu ini. Kita ini perlu tuntunan. Manusia hidup ini tanpa tuntunan akan melakukan seluruh aktivitasnya dengan satu bentuk kesia-siaan. Betul. Banyak orang, aduh saya sudah umur 40 ya, apa ya yang sudah saya lakukan ya? Kenapa saya kok begini ya? Padahal sudah 40 tahun loh saya tuh melakukan aktivitas. Tetapi apa hasilnya? Banyak sekali orang mengalami kekosongan di dalam perjalanan kehidupannya. Mengapa? Karena tidak memiliki satu fokus tujuan yang terarah dan pasti. Nah, kita ini diperingatkan Ibu Bapak Saudara terkasih. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Rohnya Roh besar, Roh Kudus kepada jemaat-jemaat Tuhan. Hari-hari ini juga kita sedang mempersiapkan diri menanti pencurahan Roh Kudus. Ya, kenaikan Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus, itu kita peringati. Kenapa diperingati? Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sudah terjadi. Puji syukur pada Tuhan. Kita perlu mempertajam nih pendengaran kita. Jangan sampai berita tentang wah si ini lagi hebat, si ini lagi naik daun, wah ini begitu hebat. Ya. Banyak sekali kita mendengar hal-hal yang hebat, tetapi hebat ya hebat seperti itu. Kita mau renungkan, Yesus pernah memperingatkan kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, ini adalah pemuka-pemuka agama nih. Pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin jemaat. Yesus pernah memberikan peringatan seperti berikut. Di dalam slide berikutnya, di dalam Markus 7 ayat yang ke-6. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Ayat yang ke-6, Markus 7 ayat berikutnya ya. Ayat yang ke-7 mestinya, saya salah lagi ini. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Nah, ini peringatan kepada pemuka-pemuka agama. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Apa yang dilakukan ahli Taurat, orang Farisi? Mereka lebih mengedepankan aturan-aturan. Ya, tata krama liturgi itu lebih dikedepankan dibanding hati yang menyembah Allah. Ini yang sedang terjadi, Ibu Bapak Saudara terkasih. Ya, dibuat sedemikian luas, dibuat program ini, dibuat program itu. Bahkan banyak jemaat Tuhan terjebak dan terjerat oleh programnya yang tidak bisa berjalan. Ya, orang bikin program itu capek enggak? Capek. Mencurahkan perhatian, mencurahkan pikirannya. Itu tadi Markus ya, Markus 7 ayat 6 ya. Nah, tadi udah ditampilkan. Itu membuat satu aturan sedemikian rupa supaya kita bisa, bagaimana? Berupaya sedemikian rupa untuk menghimpun, kalau boleh sebanyak-banyaknya orang terhimpun di dalam ibadah. Namun kuasa ibadah ini kurang dapat dirasakan. Kenapa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirku. Bangsa ini menyembah aku dengan bibir, dengan sorak-sorai, dengan penuh emosional. Sama seperti orang-orang ketika nonton bola ya. Di lapangan bola, mereka bisa bersorak-sorak. Waduh, dengan penuh semangat. Soraknya apa? Ya soraknya seperti begitu. Jangan sampai sorak dan semangat yang demikian ini masuk dalam gereja dan mereka tidak dapat apa-apa. Puji-pujiannya kita, pujian penyembahan 1 jam. Tetapi firman Tuhan cukup 20 menit saja. Jangan lebih. Ini banyak tren yang sedang terjadi demikian.
Mereka melakukan tampaknya seperti ibadah. Namun mereka sedang memuaskan emosi mereka. Itulah sebabnya jangan heran sekarang ini terjadi persaingan di dalam perlengkapan fasilitas ibadah dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa fasilitas yang mewah megah itu salah. Tidak. Coba hidupi, coba jalani apakah di sana dapat dirasakan hadirat Tuhan atau tidak. Itu harus menjadi satu realita. Ibadah ini harus menjadi satu realita. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi apa kurang pengetahuan Tauratnya. Mereka penuh, mereka para ahli. Tetapi mereka hanya mengetahui Taurat tanpa menghidupi. Sehingga mereka tidak bisa menikmati kuasa ibadah itu. Sehingga Tuhan Yesus katakan, engkau adalah orang-orang munafik. Benar nubuat Yesaya tentang kamu. Hei orang-orang munafik. Wow. Ya, jangan sampai kita termasuk dalam komunitas jemaat yang dikatakan munafik. Tetapi biarlah sekalipun kita tidak banyak. Mari kita menjadi jemaat yang dicintai Tuhan. Yang peka akan tuntunan Tuhan. Yang mau diperingatkan oleh Tuhan. Di dalam Markus 7 dikatakan selanjutnya itu Markus 7, percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku. Ada ibadah yang percuma ya, ada ibadah yang sia-sia ya. Ini menjadi satu warning, menjadi satu peringatan bagi kita semua. Ya, mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan lagi perintah Allah. Amin. Kita mana harus lebih kita taat? Perintah manusia atau perintah Tuhan? Tuhan sang pemilik hidup kita. Kenapa saya katakan Tuhan sang pemilik hidup kita? Kita ini ada karena Tuhan. Anugerah Tuhan. Kalau kita diadakan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Sampai saat ini tetap ada. Mau bagaimana dengan apa yang Tuhan anugerahkan dengan kita? Mau bagaimana? Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita kepada Dia sang sumber kehidupan, sang pemilik kehidupan? Mari Ibu Bapak Saudara terkasih. Jangan sampai peringatan Yesus, perkataan yang demikian keras ini juga menempelak kita semua. Namun jika petang hari ini kita disadarkan, kita tertemplak oleh pernyataan Yesus. Bertobatlah. Amin. Ini peringatan, ini peringatan. Betul. Mari kita gunakan sisa waktu hidup kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat. Untuk sesuatu yang berdampak dan berdaya guna. Sehingga hidup kita ini betul-betul mengalami satu perubahan. Mengalami satu perbaikan demi perbaikan. Dengan berjalannya waktu, kualitas kehidupan kita makin membaik. Kualitas hidup kita ukurannya bukan karena materi. Terlalu banyak mengejar ukuran dengan materi. Wah, ini sekarang sudah mana? Sudah bekerja di tempat yang luar biasa. Sudah punya jabatan demikian baik. Sudah punya aset demikian banyak. Ketika meninggal 1 sen pun tidak ada yang dibawa. Ya, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, mari kita kelola dan nikmati untuk kita makin hari makin cinta Tuhan. Amin. Harus kita gunakan untuk itu. Jangan sampai dengan aset, dengan apa yang kita miliki itu membuat kita terbuai dan makin menjauh dari Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Ya. Peringatan dan nasihat pada gereja Tuhan. Wahyu 3 ayatnya yang kedua. Dikatakan bangunlah. Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Apa nasihat peringatan Tuhan? Bangun.
kuatkanlah apa yang masih tersisa, yang belum mati. Kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang masih tersisa, yang sudah hampir padam, yang sudah hampir mati. Mungkin di dalam komunitas kita ini tinggal api-api, semangat-semangat yang naik turun. Ya, ibadah kita ini rasanya berat sekali. Mari kita bangkit. Mari kita dekatkan diri kita. Dan sebentar kalau kita bersekutu dengan tubuh dan roh Kristus, minta kekuatan baru. Minta kekuatan baru. Agar kita tidak lagi menjauh dari kasih-Nya. Tetapi kita makin mendekat dengan kasih-Nya dan menikmati kasih-Nya. Amin. Kasih Allah itu tetap ada. Sampai saat ini tetap ada. Kita harus memiliki satu kesadaran. Kita bisa sadar melalui apa? Melalui respon kita akan nasihat. Kalau kita abai dengan nasihat, kalau kita sudah menutup telinga dengan nasihat, khususnya nasihat roh, nasihat perkataan roh, nasihat perkataan firman, maka sebentar kita akan mengalami satu kekeringan rohani, kematian rohani. Bangun, kuatkan apa yang masih tersisa. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Karena Tuhan menyelidik. Tuhan tuh menyelidik hati. Manusia melihat karya kita. Tetapi Tuhan menyelidik hati kita. Puji syukur pada Tuhan. Ini ibu bapak saudara terkasih. Yang perlu kita bereskan. Kalau kita lihat nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang di Roma. Orang-orang di Roma juga mengalami satu kemunduran rohani. Kemerosotan rohani. Tetapi mereka menangkap respon, memberi respon positif atas nasihatnya. Nasihatnya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rasul Paulus katakan di sini, rohmu menyala. Rohnya roh kecil. Ya, roh kita dapat menyala-nyala. Karena roh Allah bersekutu dengan roh kita. Nah ini yang harus ada kegairahan. Yang ada semangat yang baru. Ini akhir zaman. Jangan sampai kita terlena di dalam roh yang hampir padam. Tetapi biarlah roh kita menyala-nyala. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita bergandengan tangan. Menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Jangan sampai cuma mulut bibir kita yang menyembah Tuhan. Tetapi mari kita angkat hati kita. Juga sebagai rasa syukur kita dalam bentuk pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga beda, sorak-sorai kita tuh beda. Sorak-sorai yang penuh dengan hati, yang penuh dengan pengertian, yang penuh dengan pengharapan dan pemujaan kepada Allah yang hidup. Beda dengan sorak-sorai orang sedang di lapangan bola sana, beda. Mungkin tidak di lapangan bola. Kita nobar, nonton bareng ya kalau lagi sepak bola. Yang ditonton mah itu lagi serius main bola. Ya di sini nih yang dibuat. Saya juga sering kali, kalau ada jeritan-jeritan begitu saya tahu itu mereka sedang nonton bola. Iya, ini. Saya juga suka dengar ya di sini tuh. Gol gitu kan ya. Kalau golnya mah Didi tuh ribut nah Didi coba bayangin. Nah itulah sukacita ya tidak bisa disalahkan. Itu bentuk luapan emosional. Tetapi apakah demikian model ibadah dan pujian kita kepada Allah? Hanya luapan-luapan emosi belaka? Atau dari hati yang tulus ikhlas aku mau memuji Tuhan. Aku mau menyembah Tuhan.
Maka dinasihatkan, janganlah kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu, roh kita bersekutu dengan roh Allah. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Mungkin kita tidak semua aktivis gereja di tempat ini. Bagaimana Pak caranya aku bisa melayani Tuhan? Mulai dari rumah tangga. Mungkin kakak kita belum serius beribadah, kita ajak. Mungkin adik kita belum serius, kita layani. Mungkin orang tua kita atau orang tua kita melayani anak-anaknya, menghimbau anak-anaknya, mengajak anak-anaknya. Mari kita masuk dalam bahtera komunitasnya Allah. Ini menjadi satu tanggung jawab, ini bentuk pelayanan. Betul. Layani orang-orang terdekat kita dengan roh yang menyala-nyala. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Ingat apa yang kita terima sebagai nasihat. Apa yang kita dengar sebagai nasihat. Kita responi dengan baik. Jangan kita abai. Ibu bapak saudara terkasih. Mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan ayatnya eta deui. Geus apal urang mah. Apa artinya hafal kalau tidak dihidupi? Kita harus memahami firman Tuhan. Menghafal firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Di sana kita dapat merasakan kasih Yesus. Ya, ibu bapak saudara kasih. Jangan cuma kita tahu durian teh enak, wangi, tapi nggak pernah nyobaan. Nah, rugi nggak? Rugi. Tuh di depan sana Bojong Raya ada tukang durian. Saya sering kali tertarik, tapi saya belum pernah beli. Karena saya tahu di rumah ini ya tidak semua suka durian. Ya, jadi saya juga udah nggak usah beli. Itu bentuk penyangkalan diri terhadap selera. Ya kan? Itu bentuk penyangkalan diri terhadap selera. Kalau kita bisa menjaga makanan, itu bentuk penyangkalan diri terhadap memanjakan rasa lidah kita. Kalau tidak semua dimakan, aduh, mungkin hidup ini tidak lama. Ya, dari sebab itu ibu bapak saudara kasih, ketika kita mendengar dan menerima nasihat pada petang hari ini, respon kita turuti dan bertobatlah. Bertobat itu merupakan satu titik balik. Titik balik prinsip kita, titik balik sudut pandang kita, titik balik perjalanan hidup kita. Ya, sejak saat ini aku tidak mau itu lagi. Aku mau datang kepada Tuhan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Berbicara tentang waktu. Kesempatan ini ada. Tapi kita tidak tahu kesempatan itu sampai kapan. Kita tahu semua. Setiap manusia pasti sekali waktu harus meninggalkan hidup ini. Tapi kan kita tidak tahu kapan kita meninggal, bukan? Bukan soal umur. Tetapi mari kita setiap saat hargai anugerah. Ya. Saat ini pun saya bersyukur. Lagi tidur nyenyak, tiba-tiba handphone saya bunyi. Saya bangun. Saya duduk dulu sebentar. Ini kalau bangun langsung saya bisa terjatuh ini. Ada ini. Lagi di mana? Lagi ngapain ya kan? Untung ibu bapak saudara kasih. Kalau nggak ditelepon saya bisa terlambat datang ke tempat ini. Sedangkan rumah saya sangat jauh, coba dari seberang jalan ke sini. Ya, itu anugerah. Ibu bapak saudara kasih. Coba kalau saya abai dengan panggilan itu.
Lain lagi yang terjadi. Hari sebab itu kita perlu respon. Kita perlu tanggap dengan nasihat-nasihat. Waktu kita tidak tahu. Ya, bagian yang terakhir, kesempatan mengalami kebangunan rohani. Gereja Tuhan harus mengalami kebangunan rohani, kegerakan rohani. Wahyu 3 ayat yang keempat. Dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untukku. Di Sardis, dalam komunitas jemaat yang dinasihatkan itu, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Hanya beberapa orang. Segerintil orang, tetapi hidup dalam perkenanan Tuhan. Itu yang tersisa, yang dikatakan yang tersisa. Yang tersisa itu tinggal sedikit. Sodom dan Gomora sebelum dijatuhi penghukuman. Di sana Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Kalau ada 50 orang Tuhan di kota Sodom dan Gomora, 50 orang. Engkau hukum tidak? Tidak. Turun lagi 40, turun lagi 30, tidak. Kalau 30 orang aja di kota itu ada yang hidup dalam perkenanan Tuhan, aku tidak akan hukumkan. Tetapi kalau sampai hukuman itu turun, karena terlalu sedikit yang tersisa. Ibu bapak saudara terkasih, sadarilah. Ketika kita sadar, mungkin dalam keluarga kita tinggal kita satu yang masih menyala api rohaninya. Tularkan. Ya, tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Agar jangan sampai padam. Ada peringatan-peringatan Tuhan. Supaya kita ini hidup dalam perkenanan Tuhan. Dalam kelayakan Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Untuk kita berjalan dalam kekudusannya. Ya, memang berbicara tentang kekudusan ini mungkin sudah mulai langka di dalam jemaat ini. Jemaat Tuhan sudah mulai kurang berbicara tentang kekudusan. Sebab dunia sudah cemar. Moral sedemikian sudah bobrok. Rasanya bicara tentang kekudusan udah sesuatu yang kurang menarik. Kalau bicara tentang kekudusan orang kurang mau dengar. Mana ada jemaat Tuhan yang mau dengar tentang kekudusan. Banyak ini sedang terjadi. Sedang mereka butuh jemaat Tuhan. Tetapi sayangnya mereka tidak membangun jemaat di dalam penyembahan yang benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebentar bersekutu tubuh darah Kristus. Kita minta, setiap pribadi minta, Tuhan pulihkan. Sembuhkan aku. Pulihkan aku. Bilurnya yang memulihkan aku. Memulihkan apa? Memulihkan jasmaniku. Juga memulihkan rohaniku. Memulihkan jiwaku. Mari kita berjalan dalam kekudusannya. Wahyu 3 ayat yang kelima dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Nasihat ini, ayat ini kita baca. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Menghapus namanya berarti sudah tertulis. Tapi bisa nggak dihapus? Sudah tertulis, bisa nggak dihapus? Bisa. Ini menunjukkan jemaat yang mengalami kesuaman. Jemaat yang mengalami kemerosotan. Jemaat yang mengalami satu tawar hati dan tidak ada gairah ibadah. Ini satu bentuk kemerosotan. Maka nasihat ini didengukan, disuarakan. Mari jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan sampai kita menjadi kendor. Mari kita layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Mari kita sembah Dia dengan roh yang menyala-nyala. Agar nama kita tetap tercantum di dalam kitab kehidupan. Amin. Ini bagian respon kita. Ini bagian konsekuensi kita karena kita percaya kepada Tuhan.
Karena kita mau menjadi pengikut Tuhan. Karena kita ingin mendapat hak status sebagai anak-anak Allah. Konsekuensinya apa? Bangun relasi dengan Allah. Agar kita mendapat hak. Jangan sampai kita, aku anak Allah. Tetapi kita tidak punya relasi kedekatan dengan Allah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Maka dikatakan kita perlu berjalan di dalam kekudusan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Bagaimana kita bisa berelasi dengan Allah yang kudus jika kita tidak kudus? Sama seperti ketika kita handphone ya, telepon ya. Sebentar ya, aku mesti bergeser dulu sebab sinyalnya di sini kurang baik. Pernah ya terjadi demikian ya? Pergeseran tempat untuk memperoleh sinyal yang baik. Demikian juga relasi kita dengan Allah yang kudus. Kita mesti bergeser, kita mesti berubah dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Dari kecemaran berubah di dalam status sebagai anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Kita dapat berelasi dengan Allah. Itu sumber semangat kita. Kalau kita tidak intim dengan Allah di dalam firman-Nya, di dalam doanya. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kasih Allah yang besar, Allah yang tidak pernah kita lihat. Ini menjadi pergumulan bagi kita semua. Tetapi melalui nasihat ini, mari gereja Tuhan mengalami kegerakan kebangunan rohani. Ya, saya tuliskan sana, gereja yang mengalami kegerakan kebangunan rohani. Kita mengalami kegairahan baru. Kita mengalami semangat baru. Mungkin kita sudah tawar hati. Mungkin semangat ibadah kita sudah turun naik. Ya, tetapi Tuhan inginkan agar kita tidak turun tapi tetap naik. Walaupun bertahap, selangkah demi selangkah kita tetap merambat naik. Makin hari makin mendekat kepada Tuhan. Merambat naik ke bukit Tuhan. Makin hari kita makin menikmati hadirat Tuhan. Jangan sampai kita turun naik. Kenapa sih terjadi dinamika turun naik? Ya karena ketika kita naik berpengharapan kepada Tuhan. Ketika sudah naik sedikit kita lupa Tuhan. Itu yang membuat kita turun naik. Ibu bapak saudara terkasih. Jangan kita selalu mulai dari nol lagi. Ya, dari nol lagi ya. Seperti orang isi pom bensin itu ya. Pak Jokowi katakan mulai dari nol lagi. Dari nol. Kapan majunya? Gereja Tuhan. Mari kita bangkit. Responi nasihat Tuhan. Karena Tuhan memberi nasihat bukti sebagai kasih-Nya. Dengar suaranya. Kalau engkau menerima dan mendengar, bertobatlah. Menerima firman-Nya, mendengar firman-Nya, perkataan Roh Kudus, bertobatlah. Agar engkau dapat menikmati sukacita dan namamu tetap terpampang dalam kitab kehidupan. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa.